warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diabdul Rahman. Saya guru SMA 1 Sinangkasih, memegang mata pelajaran ekonomi. Saya juga sebagai mahasiswa orientasi PPG di dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Dengan ini saya akan membuat atau menampilkan video tentang pembelajaran ekonomi. Mari kita simak sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan pelajaran panjang, yaitu pelajaran ekonomi ya. Nah, setelah itu sebelum kita memulai pelajaran ya, pertama-tama kita berdoa dulu ya sebelum mulai, dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM-nya dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita berdoa di siang hari ini, kebetulan hari Jumat ya, setelah kita Jumatan, kita mendapatkan berkah ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, walafiat, semuanya tanpa kurang satu apapun. Oke, sebelum kita mulai, Pak Aja akan mengabsen dulu ya kehadiran hari ini. Pulpennya ya, ada pulpen ya. Ada Adam, ada Adir, kemudian Aditya ya, kemudian Asri, Azmi, kemudian David sakit ya, kemudian Dela ada sakit, kemudian Dian ada, Dias ada, Dini, kemudian ada Farhan sakit izin, kemudian Patir, kemudian Galang, Henry ada, Intan, Ismi, kemudian Kurniawan sakit, kemudian Lina sakit, kemudian Muhammad Taufikur Rahman ada, kemudian Muhammad Farhan ada, Muhammad Yuda ada, Muhammad Yusuf ada, Nanda ada, Najla ada, Romi sakit, kemudian Sansan ada, Sarah ada, kemudian Silpi ada, Sultan sakit, Sahrul, Sipa ada, Tasya sakit, kemudian Wildan ada, hadir ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh seperti biasa, supaya kita bisa untuk bersama kita menerima pembelajarannya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, di sini saya akan menampilkan tentang pembahasan masalah ketenaga kerjaan. Tapi sebelumnya mungkin saya akan mereview ya pembelajaran yang sebelumnya. Masih ingat kemarin tentang apa? Ya, sebelum tenaga kerja ada yang dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya akan bertanya untuk minggu kemarin ya, pembahasan di dalam masalah pembelajaran ilmu ekonomi. Ada yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu apa maksudnya?
Siapa? Silakan Najla. Belum ininya ya. Suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Ya, betul. Nah, karena betul jawabannya, saya akan memberikan surprise. Nah, ini ya. Tepuk tangan. Terima kasih Najwa, betul ya. Nanti kalau ada lagi ada surprise, masih banyak nih surprise-nya ya. Nah, itu kan. Yang nggak kebagian Wayahna. Nah, yang kedua ya di dalam masalah tenaga kerja di dalam masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ada yang namakan dengan pertumbuhan ekonomi klasik. Kemarin itu ada yang dibahas. Nah, siapa ekonomi klasik? Siapa? Namanya siapa? Seni, sebutkan. Jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah, dan kekuasaan alam, penerapan teknologi. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Kasih lagi surprise. Ya, terima kasih. Ya. Oke, sebelum melanjutkan daripada pembahasan kita, marilah kita simak ya tentang masalah tenaga kerja. Tapi sebelumnya untuk masalah tenaga kerja kita simpan dulu. Kita sebelumnya juga akan yang dinamakan dengan kita itu bangsa Indonesia ya. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa kita ya. Bangsa Indonesia yang tercinta. Bentar. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Semuanya silakan berdiri dulu. Sambil lihat ke layar boleh. Sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dengan adanya lagu Indonesia Raya, Pak Ajang sendiri baru pertama kali ini sampai merinding ya. Itu. Terima kasih. Kita lanjut ya dengan materi ketenaga kerjaan. Oke, jadi tujuan daripada pembelajaran ketenaga kerjaan adalah yang pertama itu kalian bisa menjelaskan tentang pengertian ketenaga kerjaan, kemudian kesempatan kerja, ya, kemudian menjelaskan angkatan kerja, kemudian lagi menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja, kemudian menganalisis materi konsep ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja.
Nah, kemudian yang nilai dan karakteristik daripada bangsa, nilai-nilai dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini. Kita dapat bisa berkreatif, ya, kreatif, kerja keras, rasa ingin tahu, kemudian gemar membaca, kita bisa disiplin, ya, kemudian kita bisa peduli sesama, atau misalkan peduli secara sosial. Kemudian ada kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah kesempatan kerja, ya, pengangguran, kemudian pengangguran musiman, kemudian pengangguran konjungtur atau siklis, kemudian angkatan kerja, kemudian pengangguran struktural, kemudian pengangguran friksional, kemudian pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, setengah pengangguran, upah minimum, dan upah minimum provinsi. Nah, di sini yang kita bahas itu tidak melebar, ya. Kita hanya kesempatan angkatan kerja tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, untuk yang lainnya mungkin kita bisa dibahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita melihat di dalam masalah pengertian ketenaga kerjaan. Nah, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Nah, kita akan bahas, ya. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan masa tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan menurut Payman, ya, Simajuntak, tenaga kerja ataupun yang dinamakan dengan manpower adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, ya, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Nah, kalau misalkan dilihat dari tenaga kerja pada waktu sebelum, berarti kita itu termasuk kepada tenaga kerja, ya. Cuman di sini, ya, kita itu sedang belajar, ya, sedang belajar. Tapi tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya menjadi tenaga kerja, ya. Nah, itu karena kita itu sedang belajar atau pada saat kita sebagai pelajar. Kemudian selama. Nah, selama ini berarti mereka itu selama mencari pekerjaan. Nah, itu merupakan suatu tenaga kerja. Contoh, mahasiswa, bukan mahasiswa, yang setelah keluar daripada pekerjaan, berarti dia itu lulus kuliah, dia mencari pekerjaan. Nah, itu selama dia mencari pekerjaan, dia itu sebagai tenaga kerja. Kadang-kadang mahasiswa juga itu adalah merupakan sebagai tenaga kerja, ya. Kenapa? Karena sekarang itu, zaman sekarang, tenaga kerja itu bukan hanya mahasiswa, kadang-kadang pelajar juga bekerja, ya. Tapi ini ada undang-undangnya, ya. Nah, itu sudah diundang-undangkan. Nah, kemudian sesudah masa kerja. Nah, kalau sesudah masa kerja berarti dia itu sebagai tenaga kerja, sudah bekerja, kemudian dia itu dipecat atau di PHK dari pekerjaan. Otomatis dia menganggur, ya. Setelah menganggur, dia sebagai tenaga kerja. Nah, itu. Tapi tenaga kerja yang terputus, ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada lagi di sini yang sedang mencari pekerjaan. Nah, juga sama, yang sedang mencari pekerjaan itu tadi lulusan SMA bisa, ya. Kemudian ada lulusan SMP, ada nggak? Ada lulusan SMP juga. Dia sedang mencari pekerjaan. Kenapa? Karena dia tidak melanjutkan pekerjaan, ya. Sekarang kan ada masalahnya apa? Ya, masalahnya ekonomi biasanya. Ya, kalau misalkan dia tidak melakukan suatu pekerjaan, ya, suatu pekerjaan betul, dia kemungkinan tidak punya apa-apa. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus bekerja. Mau tidak mau, pada saat dia lulus SMP juga dia bekerja, ya. Nah, itu merupakan suatu angkatan kerja juga. Nah, kemudian melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah, kemudian mengurus rumah tangga. Nah, itu juga sebenarnya merupakan suatu tenaga kerja, ya. Cuman di sini tenaga kerja yang belum siap pakai biasanya, ya. Kenapa? Karena harus melakukan tindakan-tindakan tertentu semacam pendidikan, ya, kemudian kuliah, kemudian melakukan kursus-kursus, ya, pelatihan-pelatihan. Nah, baru dia bisa untuk melakukan suatu pekerjaan, ya. Nah, itu.
Baik, kita lakukan yang berikutnya adalah ada konsep ketenaga kerjaan. Jadi angkatan kerja yang dinamakan dengan labor force ya. Tenaga kerja atau penduduk di dalam usia kerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja. Ya, yang mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja, tenaga kerja atau penduduk dan usia kerja yang tidak bekerja. Nah, maksudnya ini bagaimana? Nah, biasanya ini adalah mereka-mereka bukan ataupun yang sedang bekerja semacam tadi ibu rumah tangga, dia bukan pekerja ya. Pelajar itu dia bukan pekerja, mahasiswa juga sama ya. Jadi orang-orang yang kegiatannya, nah itu tadi ibu rumah tangga, kemudian pelajar ya, nah itu, kemudian mahasiswa juga sama ya. Kemudian itu yang dinamakan dengan tenaga kerja. Jadi sebenarnya kalau misalkan tenaga kerja itu adalah manusia yang memerlukan kebutuhan hidup ya. Nah itu tenaga kerja yang mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ada kesempatan kerja. Yang pertama adalah kesempatan kerja adalah lapangan kerja, lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Siapa angkatan kerjanya di sini? Yaitu mereka-mereka yang lulus apa? Lulus kuliah, lulus SMK, lulus SMA. Nah, itu adalah mereka mencari kesempatan kerja ya. Angkatan kerja. Nah itu, pekerja adalah orang yang mempunyai pekerjaan. Nah itu angkatan kerja. Apa saja pekerjaannya? Ya tergantung keahliannya masing-masing biasanya ya. Mencakup orang-orang yang mempunyai pekerjaan ya saat di sensus atau disurvei. Nih orang biasanya dari desa ya disurvei ke keluarga. Ini keluarganya ada berapa? Nah itu kan disurvei. Yang belajar yang pelajar masih sekolah siapa? Yang usia dini berapa? Yang masih menyusui ya, termasuk mereka-mereka yang sudah bekerja. Biasanya yang sudah anak yang sudah bekerja kemudian menikah biasanya suka dihilangkan di dalam kakaknya, misah sendiri biasanya yang sudah bekerja kemudian menikah ya. Nah itu ini di sensus akan menambah daripada tenaga kerja ya. Jadi orang yang mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja itu biasa semacam itu. Kemudian pengangguran, ada orang yang menganggur di rumah ya. Ada nggak punya saudara atau tetangga yang menganggur? Ada ya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada juga ya. Sekarang zamannya zaman susah untuk mencari pekerjaan ya. Jadi banyak yang menganggur, orang yang tidak mempunyai pekerjaan ya. Lengkapnya yang tidak bekerja dan masih tahu ya, atau sedang mencari pekerjaan. Banyak sekarang ya, biasanya para lulusan SMA, kuliah ya. Nah itu kan, nah itu biasa semacam itu. Nah yang paling banyak ya, yang paling banyak tenaga kerja itu adalah lulusan SMA biasanya ya. Ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan otak ya untuk bekerja. Bukan otak digunakan tapi akal pikiran biasanya ya. Nah itu kan, nah itu tenaga kerja jasmani. Contohnya apa? Kuli naon biasanya mah? Ada yang kuli apa? Yang tahu? Kuli bangunan, kuli apa lagi? Kuli panggul ya. Nah itu kan, ada buruh apa biasanya buruh? Ya, buruh tani, buruh bungkus. Ya di kita kan banyak ya yang namakan dengan home industry. Nah orang-orang yang home industry itu banyak semacam apa tuh ya, pembungkus itu, buruh bungkus. Biasanya makanan ringan ya. Nah kan saking banyaknya makanan kecil-kecil di bungkusan ya. Nah itu kan biasa semacam itu. Tukang bangunan tadi gimana? Bangunan apa didagangkeun tukang bangunan gitu. Bangunan bukan. Apa kira-kira? Tukang bangunan. Ya, membangun rumah, tukang tembok ya, kemudian angkat besi, kemudian angkat apa lagi bata ya. Nah, kemudian apa itu? Banyak ya. Nah, itu kan batu diangkatan sampai berbentuk rumah itu
mengecat juga sama ya, ngecat ya. Nah itu yang ngerol gitu ya, ngecat itu pakai tukang bangunan. Nah itu adalah tenaga kerja jasmani ya. Ada lagi tenaga kerja rohani. Nah itu kan tenaga kerja rohani itu adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan otaknya. Ini sama enggak? Contohnya adalah otot, dokter, dan nah jadi ya direktur guru termasuk enggak? Termasuk ya, guru termasuk juga ya. Nah itu kan. Jadi di samping guru ada dokter. Nah itu jadi mempergunakan ilmu melalui pendidikan biasanya ya. Nah itu kan pendidikan dulu ya. Nah itu adalah tenaga kerja rohani. Tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan. Kok sama ya? Nah itu kan enggak, itu otot dan bedalah. Otot itu fisik ya, kalau otak itu kemampuan apa. Nah itu. Kemudian tenaga kerja menurut jenis pekerjaan. Ada tenaga kerja lapangan, merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya langsung ke lapangan. Nah contohnya apa? Pekerja penyuluh lapangan biasanya apa? Penyuluh pertanian, insinyur biasanya ya. Nah itu kan. Nah itu adalah tenaga kerja lapangan. Kemudian ada lagi tenaga kerja pabrik. Nah di sini kita banyak pabrik-pabrik ya. Kira-kira apa di sini? Nah tenaga kerja pabrik adalah tenaga kerja yang bekerja di pabrik ya. Biasanya mereka yang bekerja di bagian produksi. Contohnya adalah kerja pabrik garment. Ada nggak di kita garment? Nah ada nggak? Tidak ada. Yang ada adalah pabrik kecil-kecilan ya. Pabrik kerupuk, kemudian pabrik apa lagi? Pangset ya bisa. Jadi home industry biasa yang kita ada di sini ya. Basreng, nah itu kan Kabupaten Ciamis ya. Kemudian di mana? Khususnya di Cikoneng, Sinangkasih banyak yang memproduksi pabrik-pabrik atau memproduksi makanan ringan di pabrik-pabrik, terutama home industry, bukan memproduksi pabrik. Nah itu kan. Yang berikutnya di sini tenaga kerja kantor. Nah tenaga kerja kantor mereka yang bekerja di kantor atau perusahaan, industri, instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Nah itu tenaga kantoran. Kalau guru kantor enggak? Nah, kantor ya, kantor ya. Kalau guru, ya. Dosen, kantor ya. Nah itu kan. Akuntan, staf, ya. Nah itu HRD atau apa? HRD. Nah. Ada nggak? Oh bagian HRD, staf administrasi biasanya ya, di administrasi, itu HRD. Atau apa lagi? Nah, DPR? Bukan, DPR. Ya. Ada jenis-jenis tenaga kerja. Nah itu kan, ini menurut ya kita telah kebahas tadi ya jenis tenaga kerja. Ada pendidikannya, ada terdidik ya, kemudian menurut kualitasnya, pendidikan tenaga terdidik. Biasanya mereka-mereka yang mahasiswa pelajar ya, itu kan S1, S2, keterampilan apa? Teknis, keterampilan terlatih ya. Orang-orang yang putus sekolah bisa terlatih itu kan, di latihan dulu ya, kemudian SMA, lulusan SMA, SMK juga bisa ya. Kemudian pekerja keras yang itu tadi termasuk kepada tenaga kerja rohaniah, jasmaniah ya, jasmaniah bukan rohaniah. Kemudian menurut status ikatan. Nah, ada tenaga kerja menurut status ikatan. Pekerja lepas, ya, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Nah itu kan. Kemudian pekerja kontrak, biasanya dikontrak berapa tahun, ya, berapa bulan biasanya. Nah itu kan. Nah sekarang banyak ya pemerintah itu sekarang pekerja-pekerja untuk pemerintah itu biasanya dikontrak ya. Kalau dulu mah nggak dikontrak ya, yang dinamakan dengan PNS. Jadi seumur hidup ya, seumur hidup ya, seumur hidup. Tapi ada jangka waktu yang namanya pensiun ya. Nah itu tenaga kalau dulu, sekarang mah bukan PNS tapi P3K. Makanya dikontrak kalau pemerintah itu ya. Nah, itu ada tenaga. Jadi bukan hanya di swasta saja, di negeri juga sebagai tenaga kontrak ada, yaitu P3K ya. Nah itu kan. Memang hak dan kewajibannya sama dengan PNS ya. Biasanya tenaga kontrak itu setelah adanya undang-undang ketenagakerjaan. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak banyak menuntut biasanya ya. Nah itu kan.
ada pekerja tetap. Jadi pekerja yang sudah tetap di perusahaan atau sudah tetap baik pemerintah ataupun perusahaan, ya. Pemerintah ataupun swasta biasanya. Nah, ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, ini ada kualitas tenaga kerja itu ditentukan oleh beberapa pihak, ya. Nah, itu terkait diantaranya pemerintah itu biasanya dengan mengadakan suatu pelatihan-pelatihan, ya. Nah, itu kan semacam apa, BLK, mendirikan BLK. Kemudian swasta atau perusahaan kerjasama, ya. Nah, itu kan antara pemerintah dan swasta atau individu sekalian, ya. Individu itu berarti biasanya dia itu menciptakan lapangan kerja yang namanya dengan wira swasta, ya, wira swasta. Ada khusus video untuk melihat bagaimana perkembangan ataupun masalah-masalah tenaga kerja. Kita lihat mana ini, ya. Di sana. Sini. Kita lihat tayangan video. Nah, kita lihat coba nanti diperhatikan. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia, ya. Ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas. Lalu kosong amat ya. Ini nih, lowongan kerja makin sini tuh udah speknya makin tinggi dan udah kayak seorang. Masa ya? Jadi video editor juga iya, admin juga iya, customer service juga iya. Terus di sini harus bisa jadi host live streaming. Nah, tapi kenapa kerjaan kayak gitu misalnya? Orang kan kalau kuliah tuh sesuai bidangnya gitu, tapi kenapa sekarang kayak banyak minta banyak menurut gitu sih? tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 5,86% per Agustus 2022. Persentase ini setara dengan 8,42 juta orang di Indonesia. Angka tersebut naik sekitar 20.000 orang jika dibandingkan dengan data pada Februari 2022. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi ketenaga kerjaan Indonesia yang beberapa bulan terakhir menghadapi kondisi gejolak. Salah satunya diakibatkan oleh PHK massal di industri padat karya dan sejumlah startup tanah air. Tak hanya itu, berdasarkan kategori tingkat pendidikan, jumlah pengangguran tertinggi didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mencapai 9,42%. Persentase tingkat pengangguran tertinggi selanjutnya adalah lulusan sekolah menengah atas atau SMA sebanyak 8,57%.
seiring dengan semakin banyaknya tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh para pencari kerja. Salah satu tantangan terbesar adalah kompetisi yang tinggi. Banyaknya sumber daya manusia di Indonesia tak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini juga membuat kesempatan untuk para pencari kerja semakin sulit. Tak sampai di situ, permasalahan lainnya yakni kualifikasi lowongan kerja yang semakin tinggi. Bahkan, tak sedikit para pencari kerja dituntut untuk menguasai banyak bidang dan kemampuan untuk satu posisi yang dilamar. Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pencari kerja terus bermunculan. Lantas, bagaimana tanggapan pakar kebijakan publik dan akademisi hukum ketenagakerjaan? Untuk ini untuk para pelaku usaha berpikir efisiensi, efisiensi karena apa? Memang tingginya biaya tenaga kerja menjadi problem tersendiri, di satu sisi juga tingginya biaya material ya, dan dalam hal ini tingginya juga biaya atau kos-kos yang terkait dengan proses-proses produksi. Saya melihat juga karena lemahnya pemerintah di dalam menyediakan ini bahan material industri ya, industri, dan di satu sisi juga memang situasi regional global itu yang menyebabkan juga sulit sekali mendapatkan barang-barang atau produk ya, artinya material-material yang memang di Indonesia sendiri nggak ada atau ada tapi sedikit minim, nah terpaksa harus impor. Nah inilah kemudian menyebabkan pemerintah sering ini kesulitan gitu. Jadi memang ini semua berseberangan dari sisi aspek kebijakan itu sendiri yang menyebabkan para pelaku usaha akhirnya mengambil cara dengan menggabungkan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diisi oleh tenaga kerja SDM resources yang jumlahnya lebih dari satu, tapi kemudian hanya dibutuhkan untuk satu saja. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya, karena ketika ada banyak cadangan tenaga kerja maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas, poolnya luas, dan orang yang mau mendapatkan pekerjaan itu sangat banyak, sehingga kemudian mereka merasa bahwa leverage-nya jauh lebih tinggi. Jadi ini memang implikasi yang mau tidak mau kita hadapi karena besarnya cadangan tenaga kerja yang kita miliki, yang kemudian angka demografi tenaga kerja kita ini tidak beriringan dengan meningkatnya lapangan pekerjaan, terutama lapangan pekerjaan di sektor formal. Sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan normatif, maka yang seharusnya diberikan perusahaan, yang wajib diberikan perusahaan itu memang tidak sesuai dengan standar aturan undang-undang tenaga kerjaan. Karena kan memang hukum tenaga kerjaan itu kan sifatnya privat publik ya, jadi ada hal-hal yang privat yang disepakati oleh kedua belah pihak, ada juga hal yang sifatnya publik, dan sifatnya publik ini tadi yang diatur dalam undang-undang tenaga kerjaan, dan hal yang bersifat publik dan diatur dalam undang-undang tenaga kerjaan itu sebenarnya memang minimum requirement aja, jadi dia adalah batas minimum agar seseorang itu bisa tetap hidup layak. Maka kemudian yang diatur adalah kewajiban perusahaan untuk membayar UMR, kewajiban perusahaan untuk memberikan upah lembur kalau misalnya di luar jam kerja. Jadi memang yang diatur sebatas itu. Jadi apakah kemudian ada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa ketika kualitas tinggi maka prestasi juga tinggi? Frankly speaking, secara normatif tidak ada, karena itu menjadi urusan yang sifatnya privat dalam ketenaga kerjaan. Jadi hal yang kemudian disepakati oleh dua belah pihak. Yang diwajibkan oleh aturan ketenaga kerjaan yang kita miliki sekarang adalah batasan minimum yang sudah diatur oleh undang-undang.
Coba diperhatikan, nanti dianalisis ya. Baik. Di tengah kondisi yang memang semakin kompetitif begitu ya di antara pekerja dan pengusaha, mau tidak mau kondisi yang kompetitif ini memunculkan kemungkinan adanya eksploitasi yang semakin besar. Karena itu tadi leverage pekerja semakin rendah dibandingkan dengan pengusaha. Pengusaha semakin merasa bahwa saya ngapain aja, saya memberikan apa saja, itu pasti akan diterima karena toh kamu membutuhkan pekerjaan ini. Nah, sehingga dari kacamata saya sebagai orang hukum ketenagakerjaan, saya akan merasa bahwa saya akan mengatakan bahwa hal yang juga penting untuk dimiliki oleh para calon pekerja dan pekerja muda itu adalah pengetahuan mengenai hak-haknya. Jadi pengetahuan mengenai hak-hak normatif ketenagakerjaan yang dimiliki. Karena jangan sampai kondisi yang kompetitif ini tadi kemudian menyebabkan kita menjadi iya saja dieksploitasi gitu. Karena mencari pekerjaan memang sulit, tapi kemudian berada dalam pekerjaan yang eksploitatif itu juga bukan kondisi yang baik gitu. Masih tingginya jumlah pengangguran untuk menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemerintah pusat dan daerah. Jika hal ini tidak diatasi, tentu akan berdampak bagi sejumlah sektor, terutama perekonomian. Kita berharap pemerintah terus melakukan upaya untuk menekan jumlah pengangguran di Indonesia saat ini. Dari Jakarta, Fatina Deza dan Juru Kamera Datuk Satya Putra, Kompas.com, Jernih Bela Dunia. Oke, itulah sekilas tentang masalah ketenagakerjaan di lapangan. Nah, ini suatu tantangan buat kalian nanti suatu saat nanti ya, untuk terjun ke dunia kerja di masyarakat nanti ya. Nah, jadi kalian itu nanti banyak sekali tantangan-tantangan ya untuk mencari pekerjaan. Jadi kita harus bersaing nantinya ya. Nah, itu kan persaingan itu semakin ketat nantinya kalian. Kalau misalkan kalian tidak bisa menguasai daripada ilmu pengetahuan, terutama iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sebelum itu nanti ada kalian, saya akan menanyakan pada kalian tentang masalah apa yang ditayangkan di dalam di dalam video tadi, tayangan video ya. Salah satu contoh nanti ada video-video ataupun bukan video. Tadi video yang telah ditayangkan, menurut kalian ada yang tahu nggak bagaimana menurut pandangan kalian? Ada yang tahu? Mungkin Patir, mana Patir ada? Gimana Patir pandangannya? Setelah saya buat video, ya. Bentar. Nih pakai ini dulu pakai. Nah tuh kan. Diulangi. Silakan Patir. Setelah melihat tayangan video, pencari kerja dan lapangan kerja adanya ketidakseimbangan, maka menyebabkan terjadinya pengangguran di berbagai daerah dan menghadapi berbagai macam tantangan seperti kualifikasi tenaga kerja yang semakin tinggi. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, betul. Ya. Jadi kita tahu bahwa di dunia kerja itu tantangannya itu sangat luar biasa sekali ya. Nah itu sangat banyak sekali, terutama kalau misalkan kita di sini tidak mempunyai kualifikasi daripada diri kita sendiri. Ya, salah satu contohnya kita tidak mempunyai keterampilan atau yang dinamakan dengan skill, ya. Nah itu. Oke, setelah melihat tayangan tadi di video, ya kita akan membuat suatu kelompok dulu untuk diskusi. Ya, kalian harus bisa menganalisa daripada tayangan-tayangan tadi. Ya, saya kira di sini sudah dibentuk kelompoknya ya. Nah itu. Maka di sini silakan bentuk kelompok juga. Ketuanya siapa di sini, maju ke depan. Ayo cepat maju ke depan, di sini duduknya. Yang ini ke depan. Seorang ke depan ya. Nah itu kan, cepat. Ya cepat. Ini juga sama, Gali sini Gali. Kursinya bawa ya. Kursinya bawa. Ini saya akan membagikan LKPD-nya ya, untuk didiskusikan.
Udah nggak? Apa saja pokoknya nama sok isi lah. Isi saja isi. Ini udah ya, ini udah 3. Ini 3 ya. Di 3 1 2 apa aja silahkan ada. Nah itu. Bisa nggak Pak? Bisa. Apa? Ya nanti. Oh iya ya lupa. Lupa ya ada hadiahnya tadi ya. Nanti tenang. Masih ada surprise-nya yang tadi, jawaban yang tadi. Nah itu ada surprise-nya. Oke, LKPD yang saya berikan silahkan diisi ya. Nah itu kan diisi. Nanti sampel salah seorang sebagai udah selesai, nanti kalian ada yang maju ke depan ya. Jadi berikan tanggapannya apa yang ada di LKPD ini. Jadi LKPD kalian diisi ya. Nah itu kan. Nah itu silakan, saya kasih waktu 15 menit. Yang kemarin aja mana tinggal diisi. Nah itu kan di sini boleh. Nah, itu. Ini pindahin di sini aja. Dicatat aja. Nah, kalau bisa itu yang lain nulis lagi sebagian, tolong itu kesini coba dikasihkan 1 nanti ditulis nanti di sana. Nah itu coba cepat nanti sesuai nggak? Ya.
Udah selesai? Kalau udah selesai, nanti kelompoknya akan saya diundi, kelompok siapa yang akan duluan masuk ke depan, ya. Siap ya? Udah selesai ya? Udah selesai udah? Oke, saya undi ya. Siapa yang ke depan? Nanti kalian dibacakan, ya. Setelah dibacakan, nanti kalian ada yang bisa bertanya dari teman-temannya. Kelompok pertama yang maju ke depan adalah kelompok 3. Nah, ini kelompok 3, silakan ke depan. Silakan ke depan. Sok semuanya ke depan, ayo cepat ke depan. Nah, iya semuanya dipresentasikan. Kalian dipresentasikan ke depan, dibacakan apa yang telah barusan didiskusikan, ya. Pakai dulu. Satu orang sini dipegang. Siapa yang pembicaranya? Nanti satu orang boleh ya. Satu, ini ada berapa ini? Ada 8 ya. Hasilnya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Boleh satu orang, ada yang 2, ada yang 1 ya. Disatukan aja dulu. Itu sama nggak dengan ini? Sama nggak? Beda? Sama. Boleh 2 gambar 1 orang atau 1 gambar 1 orang ya. Jadi di sini ada gambar seorang mahasiswa yang merupakan tenaga kerja yang terdidik, karena untuk mencapai gelar sarjana itu perlu ilmu yang luas dan biaya. Oke, terus selanjutnya di gambar samping merupakan gambar guru-guru yang bisa disebut tenaga kerja terdidik karena sudah dididiki sampai menjadi guru. Oke, terus yang berikutnya Ada tenaga kerja terlatih karena sedang merancang kerajinan tersebut yang mulia asalnya dari bahan ban kecil. Dan gambar selanjutnya merupakan ketenaga kerjaan terdidik karena mereka adalah orang yang telah menempuh pendidikan tinggi. Selanjutnya gambar di samping merupakan tenaga kerja yang terpelajar dan terdidik karena menjadi guru harus memiliki ilmu yang sangat luas dan memiliki skill mengajar yang luas. yang berikutnya. Gambar di samping merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik karena biasanya penjual jamu tidak memerlukan ilmu yang tinggi. Di sini tertera seorang wanita yang berpakaian cantik tapi pekerjaannya yaitu nyapu sampah di pinggir jalan. Menurut saya gambar di samping merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik karena tidak perlu menggunakan skill yang tinggi untuk menjadi seorang penyapu jalanan. Ya. Udah cukup? Gimana, ada yang mau bertanya tentang masalah? Lihat di sana ada gambarnya, mungkin ada yang ditanyakan kepada kelompok ketiga. Silakan, apa saja? Silakan, nggak ada. Ya, jadi salah satu daripada tenaga kerja atau pekerjaan yang kalian amati di sini adalah berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang dibutuhkan. Ya, salah satunya di sini banyak jenis-jenis tenaga kerja. Tadi udah disebutkan di sini ada gambar apa itu namanya? Ada tukang cilok ya, atau tukang bakso yang masih kecil bisa berjualan. Nah, itu tuntutan daripada ekonomi sebenarnya ya. Nah, itu. Kemudian lagi misalkan di sini ada gambar apa mahasiswa tadi dibahas ya. Nah, itu. Jadi kalau seorang mahasiswa itu biasanya mempunyai kualifikasi tersendiri ya di dalam masa pekerjaan. Nah, tentunya nanti di masa yang akan datang dia bisa bersaing ya di dalam masa pekerjaan. Ya. Oke, kalau udah selesai silakan duduk ke tempatnya masing-masing ya. Silakan duduk.
Yang berikutnya saya akan diundi lagi nanti ke depan. Setelah itu nanti dibacakan saja apa yang hasil pengamatan kalian. Ya, satu kelompok lagi ya perwakilannya. Ini kelompok 3 saya sudah hilangkan di Rinim. Ya, tinggal 3-4 kelompok ya. Kita undi lagi. Tinggal bacakan saja nanti ya. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Nah, itu boleh ke depan. Ya, satu orang satu dibacakan boleh. Itu udah. Nah, tuh. Silakan. Amati gambar dari pertama dulu, yang pertama. Silakan dibacakan. Gambar di samping menggambarkan gambar seorang dokter yang termasuk ke dalam jenis ketenagakerjaan terdidik karena merupakan tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan formal maupun non-formal. Ya, terus? Gambar di samping menggambarkan gambar seorang guru yang termasuk ke dalam jenis ketenagakerjaan terdidik karena pekerjaan yang sedang dilakukan merupakan pekerjaan yang didapat melalui kemahiran pada bidang melalui pendidikan seperti pendidikan perguruan tinggi. Ya, betul. Terus berikutnya. Gambar di samping menggambarkan gambar seorang penjual jamu yang termasuk ke dalam tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik karena merupakan tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga saja. Lanjut. Gambar di samping menggambarkan gambar seorang penyapu jalanan yang termasuk ke dalam jenis ketenaga kerjaan jasmani karena merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Pada gambar di samping menunjukkan gambar seorang mahasiswa yang belum termasuk ke dalam tenaga kerjaan karena gambar seorang mahasiswa itu termasuk ke dalam angkatan kerja yang baru tuntas membereskan pendidikannya. Gambar di samping menunjukkan gambar beberapa guru yang merupakan ketenaga kerjaan terdidik karena tenaga kerja yang mendapatkan sesuatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan formal maupun non formal. Cukup? Ya, coba Pak jangan lihat. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita pahami bahwa banyak sekali beberapa pelamar-pelamar yang terutama di sini setelah lulusan SMA, SMK itu biasanya itu akhir tahun ya melamar. Nah, di sana banyak sekali. Silakan duduk sementara, duduk dulu ya. Nah, itu kan. Salah satu contoh di sini adalah gambar pelamar kerja ya. Nah, di sini ada, coba lihat pelamar kerja. Jadi di samping menunjukkan daripada beberapa pelamar di dalam masa pekerjaan termasuk di dalam ketenaga kerjaan karena beberapa pelamar kerja masih mencari pekerjaan sehingga masih termasuk ke dalam tingkat tenaga kerja, itu maksudnya ya. Nah, jadi para lulusan baik lulusan pelajar SMA, SMK itu di akhir tahun itu dia itu ternyata untuk zaman sekarang itu tidak diam ya. Dia itu sibuk untuk mencari pekerjaan. Nah, terutama di SMA. Nah, seharusnya SMA itu bukan merupakan suatu hasil daripada hasil daripada pelajar itu bukan bekerja sebenarnya untuk lulusan SMA ya. Jadi lulusan SMA itu dituntut untuk melanjutkan kuliah, bukan bekerja ya. Tapi kenyataannya ya itu masih banyak sekarang lulusan SMA itu bekerja ya. Nah, itu kan mencari pekerjaan. Nah, makanya di sini kualifikasi pekerjaannya itu kebanyakan ya tidak sesuai. Akan imbas kemana? Imbasnya itu adalah ke upah biasanya buruh yang diterima ya. Nah, itu kan. Nah, kemudian kenyataannya juga di sini ya yang banyak diterima itu adalah lulusan yang mempunyai kualifikasi pekerjaan. Contohnya adalah sarjana. Nah, itu sudah mempunyai kualifikasi. Kemudian ada lagi misalkan SMK setingkat sederajat dengan kita. Nah, sedikit tidaknya dia itu mempunyai kualifikasi pekerjaan sehingga pada saat kelamar dia itu menyesuaikan dengan keahliannya ya.
Nah itu, kalaupun misalkan bagaimana caranya kalau misalkan kita sebagai tenaga kerja tidak bekerja ya sebagai calon-calon pekerja bangsa kita di sini supaya bangsa kita misalkan sejahtera ke depannya, maju Indonesia. Nah, kebanyakan kita itu biasanya kita itu berwira swasta kalau tidak mempunyai keahlian. Tapi dituntut keahlian juga sebenarnya ya untuk apa? Untuk bekerja ya. Nah itu kan kalau tidak punya keahlian dibarengi dengan ilmu, nah biasanya kita itu apa? Terbelakang ya, istilah tersisihkan. Nah itu kan tersisihkan ya. Jadi karir kita mungkin tidak akan melonjak ya. Nah itu kan. Nah itu diantaranya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Nah. Oke, mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan setelah kalian menyimak materi yang ada di sini. Mungkin siapa di sini ada Henry? Mana Henry? Ada Henry? Gimana Henry setelah kalian menyimak? Ya, silakan. Ya boleh. Oh ya, mic-nya ya. Mic-nya ini. Nyalakan dulu. Nah ini. Silakan setelah mengamati dan mempelajari dari materi yang saya sampaikan, apa pendapat Andri untuk pembelajaran akhir ini? Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari penjelasan Bapak barusan. Ya, silakan. Kita setelah mempelajari ketenagakerjaan, saya tahu bahwa kita akan berproses dari kecil hingga dewasa. Setelah kita dewasa, hidup kita otomatis akan lebih meningkat, dan semakin berkembangnya zaman, kita lebih memerlukan hal-hal yang lebih maju dan lebih berkembang. Dari sini kita tahu pentingnya mempelajari materi ketenagakerjaan ini, dan dengan ini ketika kita dewasa, kita tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Dan dengan materi ini juga kita akan bisa lebih tahu dan lebih profesional. Ya. Sekian pendapat saya. Ya betul. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, door prize-nya masih ada. Door prize-nya ada satu. Nah, tuh. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Seorang lagi mungkin siapa? Nggak ada? Oke, mungkin pertemuan kali ini saya cukup sekian. Tapi sebelumnya kita ada hiburan dulu ya. Nah itu kan ada hiburan dulu. Kita itu ada suatu yang namanya dengan ice breaking dulu ya supaya tidak penat ya. Nah itu kan ada yang namakan dengan ice breaking. Ini permainan yang bisa menjawab, saya kasih door prize lagi ya. Kita tahu bahwa dunia kita adalah bulat ya, dunia kita adalah bulat. Paham? Dunia kita adalah bulat, itu kata kuncinya ya. Nah itu kan dunia kita adalah bulat. Maka kalau misalkan kita 10 ditambah 1 berapa? 11. Ada ya? Salah. 1. Ya 1 betul. Ya. Betul. Kata kuncinya adalah dunia kita adalah bulat. Kalau misalkan 88 ditambah 1 berapa? 88 ditambah 1 4. Ada lagi? 4 betul ya. Nah itu betul nggak? 88 4 betul ya. Kasih lagi surprise ya. Nah itu siapa yang barusan ya? Ini menguji daripada siapa lagi yang barusan? 1. Nah menguji daripada IQ kita ya. Nah itu kan. Jadi kita harus bisa bekerja otak kiri dan otak kanan. Nah, kata kuncinya adalah dunia kita adalah bulat. Ya. Ada spidol, mana spidol? Nah, ini ada spidol nih.
supaya gak lupa ya. Kalau misalkan 88 ditambah 4 sama dengan berapa? Ya, boleh? 8. Ada yang lain? Berapa? 7. Ada yang lain? 8. Udah 2 betul 8 ya. Nah itu kan. Kenapa demikian? Nah itu. Nah, kalau secara logika berapa? Kata saya kuncinya adalah dunia itu bulat. Berapa orang ya? Barusan 2 orang ya. Nih, saya kasih surprise lagi. Mana? Siapa tadi? Ini. Nah, ini siapa lagi? Ya, nih. Oke. 2 lagi. Kuncinya adalah dunia kita adalah bulat. 6, 7, 9, 1 ditambah 5 sama dengan berapa? Ya, betul, betul. Ya udah 1 betul. 1 aja betul. Nah itu kan. Surprise. Ada lagi, ya. 710 ditambah 9 sama dengan berapa? 2. Banyak yang 2. Wah, udah bangkrut ya. Betul semuanya 2 ya. Nah itu kan. Oke, terima kasih kalian telah bekerja sama dengan kami, yaitu dengan saya. Kemudian nanti kedepannya juga saya akan menggunakan daripada ini. Nah, tadinya saya akan melihat ya. Berapa di sini untuk Seni? Mana Sani? Hah? Oh, Silpi ya. Karena semuanya tadi betul, setelah diundi, maka yang berhak adalah Silpi. Ya. Mana Silpi? Nah, itu Silpi. Ya, itu kan. Oke. Semuanya kan menjawab tadi 2 ya. Nah, itu kan. Setelah diundi, ini adalah Selfie. Selfie akan saya hilangkan lagi ya. Nah itu, karena udah betul tadi, selfie udah hilang ya. Kasih lagi 1 lagi. Nah, siapa? Boleh nanti, karena betul jawabannya semuanya. Nah, siapa? Intan, mana Intan? Nah itu kan. Oke Intan, ya. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita mengakhiri daripada pembelajaran kita, ya kita berdoa dulu ya. Silakan kepada KM-nya untuk memimpin doa. Pelajaran telah selesai. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kita bertemu lagi, pertemuannya akan datang dengan pembahasan ketenagakerjaan yang berbeda, masalah kerja, pengangguran, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.